warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlana Citra dengan NIM 2120203861206041 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Kiat, Tips, dan Seluk-beluk Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Kiat menulis karya ilmiah. 1. Tahap persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepas bagi seorang penulis karya ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum menulis karya ilmiah, lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis apa. Pilihan topik, masalah, rumusan tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup penulisan karya ilmiah. Tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan perpustakaan. 2. Memanfaatkan internet. 3. Mengelola dan memilih bahan-bahan perpustakaan. 4. Membuat ringkasan dan melakukan paragraf. 5. Membuat kutipan. 6. Membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan. 3. Tahap penyusunan. Tahap penyusunan draft setelah direncanakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di antara menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas seperti buku, jurnal ilmiah, producing, dan laporan ilmiah. Tahap penyusunan draft. Tahap penyusunan draft setelah direncanakan selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di antara menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, dan laporan ilmiah. 5. Tahap menulis draft. 1. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. 2. Mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. 3. Konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. 6. Tahap revisi. Memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan. Membaca ulang seluruh isi draft, data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan untuk memproduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Sharing atau berbagi pengalaman tentang daftar kasar dengan teman sejawat untuk menentukan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Tahap penyuntingan. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. Memperbaiki tulisan pada aspek kebahasaan dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. 8. Tahap publikasi. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuai tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. 9. Tahap evaluasi. Evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk menjalankan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai karya ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Dan trik sitasi. Berikut beberapa tips
dan trik meningkatkan citasi diantaranya: pertama, menjadi review atau editor jurnal; kedua, berkolaborasi dengan penelitian instruksi lain untuk publikasi bersama; ketiga, berkolaborasi dengan komunitas yang memiliki konsentrasi keilmuan yang sama untuk saling menisitasi; keempat, membuat logo pribadi atau blog institusi untuk aktivitas ilmiah; kelima, melakukan sitasi sendiri dari artikel sendiri dengan catatan artikel yang akan dikutip ada keterkaitan dengan artikel yang baru dan dalam batas yang wajar; keenam, melakukan upaya persuasif agar mahasiswa atau bimbingan skripsi melakukan sitasi ke area ilmiah dosen. Beluk-beluk plagiat. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai plagiat cukup beragam dan luas. Oleh karena itu, seorang penulis karya ilmiah harus memahami seluk-beluk plagiat. Diantaranya, pertama, copy paste. Tindakan ini paling populer dan sering dilakukan oleh seorang plagiator dengan cara mengambil sebagai porsi teks. 2. Glossy quills. Tindakan ini adalah mencampurkan kata yang dibuat dengan potongan tulisan dari sumber-sumber yang berbeda. Ketiga, plagiat struktural. Tindakan plagiat ini adalah terkait peniruan pola struktur tulisan dari menulis struktur retorika, sumber rujukan, metodologi, bahan, sampai tujuan penelitian. Keempat, Paul Sartre. Tindakan ini merupakan upaya mengamburkan beberapa banyak bagian teks yang memahami digunakan walaupun penulis menuliskan sumber kutipannya. Cut dan slide. Plagiator biasanya mengambil satu porsi teks dari sumber lainnya sebagai teks tersebut dikutip dan diberi pengakuan dengan cara yang benar dengan kutipan langsung. Keenam, self-plagiarism. Tindakan ini adalah menggunakan ide dari tulisan-tulisan sendiri yang telah dibuat sebelumnya, namun menggunakannya tulisan dalam tulisan baru tanpa kutipan dan pengakuan yang tepat. Ketujuh, author dimension. Plagiator dapat menjiplak dari satu sumber atau lebih, atau menggabungkan dua atau lebih bentuk plagiat yang disebut di atas dalam tulisannya yang dibuat. Sekian, terima kasih dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.